Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lanjutkan pembahasan bab 4 untuk kelas 11 yang berjudul mengenai perjanjian internasional yang dilakukan oleh Indonesia. Jadi ini ada kaitannya dengan judul kita di bab 4, yaitu mengenai dinamika perdamaian dunia ya. Nah, salah satu untuk mewujudkan perdamaian dunia yaitu bisa dilakukan dengan melalui sebuah perjanjian. Di sini yang dinamakan perjanjian internasional itu adalah suatu ikatan hukum yang terjadi berdasarkan kata sepakat antara anggota negara sebagai anggota organisasi dengan tujuan untuk melaksanakan hukum yang tentu itu mempunyai akibat hukum. Jadi kata kuncinya di sini itu adalah ada kesepakatan. Ketika ada kesepakatan di antara beberapa negara itu nanti akan muncul yang namanya suatu ikatan hukum. Dan ketika sudah ada ikatan, maka itu juga ada tujuannya, sehingga nanti timbul yang namanya akibat hukum. Nah, akibat hukum ini harus dilaksanakan. Nah, ini adalah definisi dari perjanjian internasional. Kemudian dalam melakukan perjanjian internasional itu seperti yang kemarin kita bahas, itu ada dalam bentuk misal bilateral, kemudian multilateral, dan regional. Bilateral itu dilakukan oleh dua negara, multilateral itu dilakukan oleh banyak negara, dan regional itu beberapa negara dalam suatu lingkup wilayah tertentu, misalnya di negara Asia Tenggara. Nah, dalam sebuah perjanjian internasional itu melalui tahapan-tahapan berikut ini. Yang pertama ada perundingan, negosiasi. Nah, dalam perundingan ini akan dibahas kira-kira apa latar belakang untuk melakukan sebuah perjanjian, masalahnya apa, tujuannya apa. Di sini akan dirundingkan oleh negara yang bersangkutan. Apakah itu berkaitan dengan perbatasan wilayah, berkaitan dengan kerjasama ekonomi, kerjasama terkait dengan warga negara yang bertempat di negara tersebut, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, tahapnya adalah penandatanganan atau signature. Ini tahap kedua. Jadi setelah dirundingkan kemudian terjadi kesepakatan, maka perjanjian itu harus ditandatangani. Dan yang terakhir adalah pengesahan. Nah, pengesahan ini yang paling penting ya, karena kalau sebuah perjanjian itu tidak disahkan, maka itu dianggap tidak legal, tidak ada kekuatan hukumnya. Maka ketika sudah disahkan, itu nanti akan berakibat hukum. Ya, misalnya dalam perjanjian mengenai batas wilayah, ketika sudah disahkan, maka negara-negara yang bersangkutan itu harus mentaati mengenai batas wilayahnya. Misalnya mengenai batas teritorial Indonesia itu 12 mil, maka negara lain itu harus menghormati putusan tersebut. Ini. Nah, Indonesia dalam melakukan perjanjian internasional itu harus mempertimbangkan putusan atau mempertimbangkan pendapat dari DPR, apalagi yang berkaitan dengan APBN. Kalau misalnya itu harus mengeluarkan dana dari APBN dan harus mengeluarkan sebuah produk hukum berkaitan dengan undang-undang, maka itu harus dengan pertimbangan DPR. Ini harus ada pertimbangan dari DPR. Ini adalah tahap-tahap perjanjian internasional. Jadi dalam tahapan ini merupakan sebuah kebiasaan yang biasanya sering dilakukan oleh beberapa negara.
Kemudian ini salah satu contoh perjanjian internasional yang pernah dilakukan oleh Indonesia. Ini terkait dengan batas wilayah negara kita ya. Ada yang namanya Konvensi Hukum Laut tahun 1982. Ini menjadi penting bagi negara Indonesia untuk menciptakan yang namanya kepastian hukum mengenai wilayah negara kita. Sebetulnya batas utara negara kita itu apa, batas timur negara kita apa, luas wilayah kita itu berapa. Nah, ini harus dipahami dan disepakati oleh negara kita dan negara-negara di sekitar kita. Nah, kalau berdasarkan konvensi ini ada putusan, yaitu yang pertama adalah pengakuan atas batas wilayah laut, yaitu 12 mil sebagai laut teritorial negara pantai. Nah, negara kita itu adalah negara kepulauan atau archipelago states ya. Kalau negara kepulauan berarti ada banyak pulau di sini ya. Sekitar 17.000 pulau. Kemudian pengakuan batas yaitu 12 mil. Ini adalah zona ekonomi eksklusif. Dan yang terakhir adalah pengakuan hak negara terkait dengan memanfaatkan sumber daya alam dan kekayaan lautan. Ini salah satu contoh perjanjian internasional yang pernah dilakukan oleh Indonesia. Kalau sudah diputuskan, maka negara manapun di dunia ini itu harus wajib mentaati dan menghormati perjanjian tersebut. Tidak boleh ketika sudah diputuskan batas wilayah itu tidak boleh ada kapal asing yang seenaknya sendiri masuk wilayah Indonesia, apalagi mengambil sumber daya alam seperti ikan dan sebagainya. Kemudian kita bahas yaitu mengenai kedudukan perwakilan diplomatik. Ya, jadi negara manapun di dunia ini itu pasti butuh yang namanya sebuah kerjasama. Nah, dalam sebuah kerjasama tersebut kita punya yang namanya perwakilan diplomatik. Nah, perwakilan diplomatik ini mencakup 4 unsur ya, yaitu mengenai hubungan antar bangsa, kemudian pertukaran misi diplomatik, ya, jadi tujuannya apa di sana, mau ngapain di sana, kemudian status pejabat diplomatik. Yang terakhir adalah kekebalan hukum atau hak dari ekstrateritorial. Jadi pada intinya perwakilan diplomatik ini mewakili sebuah negara. Apapun yang dilakukan oleh seorang diplomat ini mewakili negara tersebut. Maka dalam melakukan sebuah hubungan dengan negara lain, diplomat ini harus hati-hati dan cermat dalam melakukan kerjasama. Tidak boleh sembarangan, dan itu harus dikonsultasikan dengan presiden atau dengan DPR. Nah, itu berkaitan dengan nanti yaitu perjanjian internasional. Nah, perwakilan diplomatik ini ya, kedudukannya di sini yaitu diplomasi suatu negara dilakukan baik oleh korps perwakilan diplomatik maupun oleh korps perwakilan konsuler. Nah, kalau diplomatik ini kantornya ada di pusat ya, di ibu kota. Kemudian kalau konsuler ini letaknya bisa di kota tertentu. Jadi seorang diplomat yaitu hanya punya satu kantor saja di pusat, yaitu di ibu kota. Dan kalau konsuler ini ada di beberapa kota tertentu. Nah, kalau diplomatik ini fokus untuk menangani bidang politik, misalnya dalam melakukan sebuah perjanjian internasional. Kemudian kalau konsuler ini bisa menangani selain politik ya, kalau konsuler, misalnya dalam pencatatan sipil mengenai paspor, kemudian mengenai bidang-bidang ekonomi, mengenai
warga negara Indonesia yang ada di luar negeri ini bisa ditangani oleh seorang konsuler. Nah, ini Presiden Joko Widodo sedang bertemu dengan salah seorang diplomat dari negara lain di Istana Negara. Nah, kemudian yang terakhir, kedudukan perwakilan diplomatik. Di kedudukan seorang diplomat di luar negeri itu berdasarkan Konven Kongres Wina tahun 1961. Yang pertama adalah mewakili negara pengirim di negara penerima. Ini sudah jelas ya, tadi sudah kita bahas. Ini mewakili negara pengirim. Segala tindak tanduknya, perilakunya itu mewakili negara yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya. Yang ketiga, mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima. Jadi sebelum membuka kantor di sana itu harus ada persetujuan di negara penerima. Yang keempat, memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan negara penerima sesuai dengan undang-undang dan melaporkan pada pemerintah negara pengirim. Yang terakhir adalah memelihara hubungan persahabatan antar kedua negara. Jadi apapun masalah yang terkait dengan negara pengirim dan negara penerima, ini pada intinya yaitu untuk menciptakan sebuah persahabatan dengan negara yang berkaitan. Misalnya Indonesia dengan Tiongkok itu pernah konflik terkait dengan wilayah ya, terkait dengan Pulau Natuna. Nah, itu tidak serta-merta negara kita kemudian langsung memberontak, tetapi kita ingin menciptakan suatu hubungan yang damai. Kalau kita misal memberontak dengan cara mengambil perwakilan diplomatik, ini akan membahayakan perdamaian yang ada di dunia ini. Kemudian kedudukan perwakilan diplomatik Indonesia ini punya hak imunitas ya, hak kekebalan. Jadi dia tidak dapat dituntut secara hukum, tidak harus mengikuti peraturan yang ada di negara sana. Kemudian tidak harus bayar pajak. Kemudian ada perwakilan konsuler dijamin oleh hukum internasional, yaitu hak eksteritorial dan hak kebebasan atau kekebalan. Nah, ini juga dijamin oleh dunia internasional, hukum internasional. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.